Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas W. Saulia, nomor induk mahasiswa 2403010202207. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang konsep transaksi persediaan antar perusahaan untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang diampu oleh Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, Prodi Akuntansi PJJS 1 Universitas Siber Asia. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Mohon izin Ibu, saya akan memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Transaksi persediaan antar ini merupakan pertemuan 11 dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, banyak perusahaan besar membentuk entitas anak atau anak perusahaan untuk mendukung operasional bisnis secara keseluruhan. Hubungan antar perusahaan ini sering melibatkan transaksi internal, salah satunya adalah transaksi persediaan antar perusahaan atau intercompany inventory transactions. Transaksi ini terjadi ketika satu entitas dalam kelompok perusahaan menjual barang kepada entitas lain dalam kelompok yang sama. Walaupun secara individual setiap entitas mencatat transaksi sesuai prinsip akuntansi, secara konsolidasi perlakuan transaksi ini membutuhkan penyesuaian agar tidak terjadi penggandaan pendapatan, beban, dan nilai persediaan dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya adalah konsep dasar transaksi persediaan antar perusahaan. Apakah pengertian dari transaksi persediaan antar perusahaan dan apakah tujuan dari transaksi persediaan antar perusahaan? Yang pertama adalah definisinya. Transaksi persediaan antar perusahaan adalah transaksi pembelian dan penjualan barang atau persediaan yang terjadi di antara entitas dalam satu grup perusahaan yang sama. Contoh, PT Induk menjual 1000 unit barang kepada PT Anak seharga Rp100.000 per unit. Transaksi ini harus dianalisis, tidak hanya dari sisi masing-masing entitas, tetapi juga dari perspektif konsolidasinya. Selanjutnya adalah tujuan. Pemahaman dan penyesuaian transaksi antar perusahaan. Yang pertama adalah untuk menghindari pengakuan ganda atas pendapatan dan biaya. Yang kedua adalah menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan grup secara realistis. Yang ketiga adalah menyesuaikan nilai persediaan akhir agar mencerminkan harga pokok historis, bukan harga transfer internal. Dan yang keempat adalah menghilangkan laba tidak terrealisasi dalam persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan antar perusahaan sendiri ada dua jenis, yaitu transaksi hilir atau downstream transaction, dan yang kedua adalah transaksi hulu atau upstream transaction. Yang pertama adalah pengertian dari transaksi hilir. Transaksi hilir adalah transaksi di mana induk perusahaan menjual persediaan kepada anak perusahaan. Dalam konsolidasi, laba yang belum terrealisasi pada akhir periode akan dieliminasi. Biasanya sepenuhnya dibebankan pada laba induk. Yang kedua adalah transaksi hulu atau upstream transaction. Transaksi ini terjadi di mana anak perusahaan menjual persediaan kepada induk perusahaan. Di dalam konsolidasi, eliminasi laba tidak terrealisasi dibagi berdasarkan kepemilikan. Jika induk tidak memiliki 100% sebagai laba ditahan minoritas juga akan terpengaruh. Kemudian untuk selanjutnya adalah perlakuan akuntansi dan penyesuaian konsolidasi. Yang pertama adalah mengeliminasi penjualan dan pembelian internal. Di laporan konsolidasi, penjualan dan pembelian antar perusahaan dihilangkan karena tidak mempresentasikan transaksi eksternal. Selanjutnya adalah mengeliminasi laba kotor tidak terrealisasi. Jika persediaan yang dijual antar perusahaan belum dijual ke pihak ketiga pada akhir periode, maka laba atas persediaan tersebut dianggap belum terrealisasi dan harus dieliminasi. Sebagai contoh, PTA menjual
barang ke PTB dengan laba sebesar 10 juta rupiah. Jika perusahaan tersebut belum dijual keluar, artinya belum dijual ke pihak luar selain ke PTA dan PTB, maka eh, atas 10 juta tersebut harus dieliminasi dari laba konsolidasi. Selanjutnya adalah penyesuaian nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir di laporan konsolidasi harus dinilai pada harga pokok historis, bukan harga transfer perusahaan. Selanjutnya adalah tantangan dalam transaksi antar perusahaan. Yang pertama adalah menentukan harga transfer atau transfer pricing yang wajar. Selanjutnya adalah kompleksitas eliminasi antar banyak entitas di dalam grup besar. Nomor 3 adalah perbedaan mata uang, standar akuntansi, dan perlakuan pajak antar negara dalam grup multinasional. Dan yang keempat adalah perlakuan terhadap laba yang belum terrealisasi dari segi perpajakannya. Selanjutnya adalah contoh soal. Soalnya adalah sebagai berikut. PT Indah Makmur memiliki 100% saham PT Anak Sejahtera. Kedua perusahaan menyusun laporan keuangan secara terpisah dan akan disusun laporan konsolidasian pada akhir tahun 2024. Pada tanggal 1 Oktober 2024, PT Anak Sejahtera menjual persediaan kepada PT Induk Makmur sebesar 200 juta rupiah. Persediaan tersebut dibeli oleh PT Anak Sejahtera dengan harga 140 juta rupiah. Sehingga terdapat laba antar perusahaan sebesar 60 juta rupiah. Pada akhir tahun 2024, sebagian barang tersebut ternyata belum dijual ke pihak luar dan masih tersisa 40% dalam persediaan PT Induk Makmur. Nah, kita diminta untuk yang pertama adalah buatlah jurnal transaksi di masing-masing entitas, baik pada PT Anak Sejahtera maupun pada PT Induk Makmur. Kemudian adalah membuat jurnal eliminasi konsolidasian untuk transaksi antar perusahaan tersebut per tanggal 31 Desember 2024. Dan yang terakhir adalah jelaskan dampaknya terhadap laporan konsolidasi jika jurnal eliminasi tidak dilakukan. Yang pertama adalah jurnal di PT Anak Sejahtera atau yang menjual barang persediaan tersebut. Ini berarti masuknya ke kategori transaksi persediaan antar perusahaan upstream ya, di mana anak perusahaan menjual persediaan kepada induknya. Nah, jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu piutang usaha di bagian debit dan penjualan di bagian kredit dengan nominal 200 juta. Kemudian karena selanjutnya adalah di harga pokok penjualan 140 juta di bagian debit dan persediaannya adalah 140 juta di bagian kreditnya. Kemudian untuk jurnal di PT Indah Makmur atau pembeli di 1 Oktober 2024. Jurnalnya adalah persediaan pada utang usaha sebesar 200 juta rupiah. Persediaannya di bagian debit dan utang usahanya di bagian kredit. Kemudian adalah selanjutnya jurnal eliminasi konsolidasi per 31 Desember 2024. Yang pertama adalah mengeliminasi penjualan dan HPP. Penjualannya tadi 200 juta rupiah, HPP-nya 140 juta pada bagian kredit dan persediaannya adalah 60 juta pada bagian kredit. Selanjutnya adalah mengeliminasi laba belum direalisasi yang masih ada dalam persediaan akhir. Laba belum terrealisasi tersebut adalah 60 juta
dan sisanya tadi kan 40% disebutkan di soal sehingga ketemu angka 24 juta. Jurnalnya adalah laba ditahan atau laba konsolidasian sebesar 24 juta pada persediaan, sebesar 24 juta di bagian kreditnya. Nah, jika jurnal eliminasi tidak dilakukan, maka akan terjadi hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penjualan akan lebih tinggi 200 juta secara artifisial. Padahal ini hanya perusahaan internal, mengingat tadi hanya lingkup antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Kemudian yang kedua adalah laba bersih akan meningkat secara semu. Artinya bukan laba yang benar-benar terjadi, karena adanya laba yang belum direalisasi tadi sebesar 24 juta. Dan yang terakhir adalah persediaan akhir juga akan terlalu tinggi karena mencerminkan harga transfer, bukan harga pokok grup. Kesimpulannya dari materi transaksi persediaan antar perusahaan adalah sebagai berikut. Bagian integral dari operasional grup perusahaan di dalam laporan keuangan konsolidasi sangat penting untuk melakukan eliminasi transaksi ini agar tidak terjadi overstatement terhadap pendapatan, laba, dan nilai persediaan. Pemahaman yang baik terhadap konsep ini akan membantu akuntan dan manajer keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang wajar dan dapat diandalkan untuk mengambil keputusan manajemen maupun kepatuhan terhadap regulasinya. Ini sangat penting ya karena laporan keuangan pasti akan menjadi tumpuan dalam pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan. Kalau laporan keuangannya masih salah, tentunya bisa jadi terjadi kesalahan pengambilan keputusan yang tentu akan merugikan perusahaan tersebut. Berikut adalah referensi materi yang saya ambil untuk melakukan presentasi ini. Demikian presentasi saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini saya memohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian maupun tutur kata dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.